Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pratiansyah, NPM B1A021334. Saya mengangkat judul di mata kuliah pilihan besar Kejahatan Mayangkara, efektivitas EU Convention on Cybercrime dalam mencegah kejahatan digital. Referensi yang saya ambil dari PPT ini yaitu Jurnal Karya Ilmiah Muhammad Amirul SHMH, Ida Panenggara SHMH, Tias Dian Anggraini SHMH, dan kajian EU Convention on Cybercrime dikaitkan dengan upaya regulasi tindak pidana teknologi informasi, Jakarta 2009. Tujuan pembuatan video: 1. Untuk memenuhi nilai mata kuliah pilihan besar Kejahatan Mayangkara. 2. Memahami isi dan fokus EU Convention on Cybercrime. 3. Memberikan materi yang mengedukatif. Cybercrime pada hakikatnya merupakan sisi negatif dari teknologi komputer yang ternyata rentan terhadap perilaku kriminal. Sebagai contoh adalah praktik-praktik eksploitasi virus yang mencederai komputer di seluruh dunia. Beberapa virus hanya bersifat mengganggu, tetapi jenis virus lain menimbulkan kerusakan yang signifikan terhadap program, data, dan hard drives. EU Convention on Cybercrime, salah satu instrumen hukum internasional yang perlu dikaji adalah EU Convention on Cybercrime 2001 yang telah dibuat pada tanggal 23 November 2001 di kota Budapest, Bulgaria, oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa atau Council of Europe. Konvensi ini akan berlaku secara efektif dengan kondisi 5 negara sudah melakukan ratifikasi, termasuk paling tidak ratifikasi yang dilakukan oleh 3 negara anggota Council of Europe. Substansi konvensi mencakup area cukup luas, bahkan mengandung kebijakan kriminal police yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari cybercrime, baik melalui undang-undang maupun kerjasama internasional. EU Convention on Cybercrime dibentuk 16 kali. Konvensi ini dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut, adapun 3 salah satunya. Pertama, bahwa tujuan Majelis Eropa adalah untuk mencapai kesatuan lebih erat antara anggota-anggotanya. Kedua, menyadari kepentingannya peningkatan kerjasama dengan negara-negara lain yang menjadi pihak dalam konvensi ini. Ketiga, meyakini kebutuhan akan sebagai suatu prioritas kebijakan kriminal bersama yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap cybercrime, antara lain dengan memperlakukan perundang-undangan yang sesuai dengan kerjasama internasional. Urgensi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana teknologi informasi di Indonesia. Ada 6 prinsip yang menjadi acuan pemikiran. Pertama, hukum pidana tidak digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan. Kedua, tindak pidana yang dilakukan harus menimbulkan kerugian dan korban yang jelas. Ketiga, hukum pidana tidak digunakan apabila masih ada cara lain yang lebih baik dan lebih damai. Keempat, kerugian yang ditimbulkan karena pemidanaan harus lebih kecil daripada akibat tindak pidana. Kelima, harus mendapatkan dukungan masyarakat. Dan keenam, harus dapat diterapkan dengan efektif. Pandangan lain berkaitan dengan penggunaan hukum. 3 topik senantiasa yang
Kedua, 3 topik yang senantiasa yang dapat menjadi topik pembicaraan dalam hukum pidana. Ke-1, perbuatan yang dilarang. 2, pelaku perbuatan yang dilarang. 3, ancaman pidanaannya. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak memenuhi perintah hukum. Perbuatan ini yang bersifat nyata-nyata berlawanan dengan ketentuan undang-undang, dan ada pula yang menentang rasa keadilan masyarakat tetapi tidak melanggar ketentuan hukum formal. Perbuatan yang nyata-nyata berlawanan dengan ketentuan undang-undang disebut perbuatan melawan hukum yang formal atau formal with rights. Sedangkan perbuatan yang menentang rasa keadilan masyarakat tetapi tidak melanggar ketentuan hukum formal disebut dengan perbuatan melawan hukum yang material. Perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum formal yang dapat diproses secara pidana menurut ketentuan pidana yang ada. Suatu perbuatan yang merugikan masyarakat yang belum dirumuskan dalam hukum pidana positif sebagai perbuatan pidana secara yuridis belum dianggap sepenuhnya sebagai kejahatan. Terdapat prinsip-prinsip dalam yang berada dalam konvensi ini di hukum EU Convention Cybercrime. 1. Prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan dalam Mukadimah konvensi ini disebutkan considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater between members. Hal ini berarti bahwa pencapaian kesatuan yang lebih erat di mata negara Uni Eropa merupakan tujuan terpenting dari semua hal yang kesatuan tersebut meliputi segala aspek, termasuk di dalamnya adalah aspek penegakan hukum. 2. Prinsip kerjasama internasional. Mukadimah konvensi juga menyatakan recognizing the value of fostering cooperation with the other states. Parties to convention believe that an effective fight cybercrime requires inherent rapid and well-financed international convention in criminal matters. Hal ini berarti bahwa konvensi ini diadakan karena para negara peserta telah menyadari pentingnya peningkatan kerjasama dengan negara-negara lain yang menjadikan pihak dalam konvensi ini dalam memerangi cybercrime. Penegasan lainnya mengenai kerjasama internasional dapat kita lihat di pasal 23 tentang General Principles Relating to International Cooperation yang menyatakan bahwa the parties shall operate with each other in accordance with the provisions of this chapter. Hal ini mengandung makna bahwa para pihak harus bekerja sama antara satu sama lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan melalui penggunaan instrumen-instrumen internasional yang sesuai
mengenai kerjasama internasional dalam hal pidana, peraturan pengaturan yang disepakati berdasarkan undang-undang sama timbal balik serta undang-undang dalam negeri sebesar mungkin untuk tujuan penyidikan atau proses hukum tentang pelanggaran-pelanggaran pidana berkaitan dengan sistem dan data komputer atau untuk pengumpulan bukti dalam bentuk elektronik tentang suatu pelanggaran pidana. 3. Prinsip perlindungan. Bagian lain Mukadimah menyatakan, convinced of the need to pursue as a matter of priority a common criminal police aimed at the protection of society against cybercrime, inter alia by adopting appropriate legislation and fostering international cooperation. Hal ini berarti bahwa perlindungan masyarakat terhadap cybercrime harus menjadi prioritas melalui pembentukan kebijakan kriminal bersama, antara lain dengan memperlakukan perundang-undangan yang sesuai dan mendorong kerjasama internasional. Prinsip perlindungan juga dapat dilihat pengaturan pasal 1 sampai dengan pasal 10 sebagai berikut. Artikel 1 computer system means any device, a group of international connected or related device, one or more of which. 2. Computer data means any representation of facts, information, of asset, of funds for processing in a computer system, including a program suitable to cause and computer system to perform of function. 3. Service provider. Keempat, traffic data. Pasal 1 mengenai definisi dimaksudkan untuk memberikan kejelasan objek pembahasan yang berkaitan dengan masalah cybercrime, agar ada suatu kejelasan terminologi supaya dapat memberikan perlindungan yang optimal. Pasal 2 hingga pasal 8 termasuk ke dalam bab 2 yang membahas mengenai materi hukum pidana serta pembahasan mengenai serangan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data komputer dan sistem. Prinsip perlindungan dalam hal ini adalah mengenai kewajiban dari setiap negara peserta konvensi untuk memasukkan masalah ini ke dalam pidana masing-masing negara peserta. Pasal 9 mengatur mengenai masalah pornografi anak. Maksudnya, aturan yang ketat mengenai masalah ini, maka diharapkan anak-anak tidak lagi menjadi objek di dalam masalah cybercrime ini. Pasal 10 mengatur mengenai masalah hak cipta dan hak terkait lainnya di dalam dunia cyber, dengan dimaksudkannya aturan mengenai masalah ini, maka hak-hak tersebut dapat dilindungi dengan optimal. 4. Prinsip keseimbangan. Bagian lain Mukadimah Konvensi juga menyatakan, mindful of the need to assert a proper balance between the interests of law, environment, and respect for fundamental human rights as enriched in the 1950 Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom, the 1966 United Nations International Covenant of Civil and
political rights, and well as honor of global international human rights treaties which refers on rights on everyone to hold opinions without interference as well as the right to freedom of expression, including the freedom to seek, revise, and impart information and ideas of all kids, regardless of frontiers and the rights concerning the respect for privacy. Artinya, konvensi ini memperhatikan kebutuhan untuk memastikan keseimbangan yang seharusnya antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mendasar sebagaimana diabadikan dalam Konvensi Majelis Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar tahun 1950. Perjanjian Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia dan Politis tahun 1966 dan Perjanjian Pelanggaran HAM Internasional yang berlaku yang menegaskan hak setiap orang untuk berpendapat tanpa gangguan serta hak atas kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi serta ide-ide apapun tanpa memperhatikan batas-batas hak yang terkait dengan penghormatan terhadap privasi. Hal ini bahwa keseimbangan antara penegakan hukum dan aspek hak asasi manusia merupakan hal yang dijunjung tinggi. Dalam hal itu, maka kebebasan ekspresi individu sangat dijunjung tinggi. Dalam hal ini, dalam bidang informasi, mendapatkan kejelasan dan perlindungan dan sebisa mungkin peran untuk menerobos wilayah pribadi itu dibatasi. Dalam pasal 15, kondisi yang safeguard ditegaskan kembali mengenai keseimbangan antara penegak hukum dengan masalah hak asasi manusia di dalam ayat 1, di mana upaya penegakan hukum harus which for adequate protection of human rights and liberties. Penegasan kembali hal ini menggambarkan bahwa aspek hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi dalam masalah cyber sekalipun. Adapun prinsip antisipasi, selanjutnya Makadima menyatakan bahwa consists of the broad change brought about by the digitalization, conversion and continuing globalization of computation. At rights, the computer networks and electronic information may also be used for committing criminal offenses, and the information relating to such offenses may be stored and transferred by this network. Hal ini menunjukkan bahwa para negara peserta konvensi ini menyadari bahwa perubahan-perubahan yang besar akibat digitalisasi konvensi dan globalisasi jaringan komputer yang terus-menerus juga dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran pidana, dan bahwa bukti-bukti terkait dengan pelanggaran tersebut dapat disimpan dan dialihkan melalui jaringan-jaringan tersebut, sehingga dibutuhkan suatu aturan hukum guna melindungi pihak-pihak yang berkepentingan, baik untuk masa sekarang maupun masa datang. Prinsip kepastian hukum dalam pasal 1 aspek kepastian hukum dapat terlibat secara eksplisit dengan digunakannya terminologi tertentu yang dimaksudkan guna menghindari penafsiran investasi yang beragam dari pihak penegak hukum. Dan termasuk juga prinsip tanggung jawab
atau liability. Rumusan pasal substantif yang dinyatakan dengan kalimat at party shall adopt such legislation and other measures as may be necessary to as criminal offer under its domestic law. Merupakan rumusan yang menitikberatkan adanya tanggung jawab kepada para pelaku perbuatan substansi tersebut. Pelaku yang menyerang kerahasiaan integritas dan ketersediaan data komputer dan sistem akses ilegal, intersepsi ilegal, interferensi data, interferensi sistem, dan penyalahgunaan alat. Para pelaku yang melakukan penyerangan yang terkait dengan komputer seperti yang diatur dalam pasal 7 hingga 8, yaitu pemalsuan dan penipuan, serta para pelaku yang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan isi properti yang diatur dalam pasal 9, yaitu mengenai pornografi anak, pasal 10 tentang hak cipta dan hak terkait hal lainnya, pasal 11 tentang percobaan dan bantuan, pasal 12 mengenai tanggung jawab perusahaan, dan pasal 13 mengenai sanksi harus bertanggung jawab secara penuh termasuk pihak ketiga yang secara dasar dan sengaja menyediakan piranti kekerasan dan lunak untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Termasuk juga prinsip nasionalitas. Mukadimah juga menyatakan bahwa confession the parents' confession is necessary to their assent by facilitating the cases, investigation, and process of such criminal offenses at both the domestic and international level, and by providing a fragment for fast and reliability international cooperation. Prinsip nasionalitas ini sangat kaitannya dengan mengadili terhadap suatu kasus yang terjadi, sehingga dengan adanya prinsip ini maka hak-hak yang terlanggar dalam terjamin perlindungannya oleh negara, mengingat bahwa masalah cybercrime ini adalah masalah yang tidak berkaitan dengan masalah yurisdiksi nasional, melainkan juga berkaitan dengan masalah extraordinary crime atau kejahatan lintas negara. Maka pelaksanaan hukum nasional harus juga dibarengi dengan peningkatan kerjasama internasional. Dalam pasal yang ke dalam bab 2 dan konvensi ini dapat dibagi menjadi 3 di bagian besar, yaitu pasal-pasal mengenai pasal 2 sampai 13 mengenai hukum acara, pasal 14 dan pasal 21 mengenai yurisdiksi. Baiklah, itu yang beberapa prinsip yang berada di dalam hukum EU Convention on Cybercrime. Kesimpulan, strategi yang harus dilakukan Indonesia adalah dengan terlebih dahulunya membuat regulasi untuk melakukan ratifikasi atau akses terhadap EU Convention on Cybercrime Budapest 2001. Setelah itu baru membuat peraturan implementasi atau implementing legislation ke dalam instrumen hukum nasional. Hal ini merupakan pilihan yang paling tepat karena di samping regulasi yang akan dibuat benar-benar akan selaras dengan konvensi sebagai sumber hukum cybercrime internasional. Baiklah,
Itu saja dari saya, Reza Ferdiansyah. Apa ada kejelasan saat saya berbicara? Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.